Tribuners, kembali lagi bersama saya Yudis dan rekan saya Wahyu dalam acara Key Key Corners. Corners. Bung Yudis, Ya. kita kembali lagi berjumpa dalam program Key Corner, program dari Tribun Network, kolaborasi dari Tribun Bogor dan juga Tribun Jakarta, Ya. membahas tentang sepak bola, entah itu kabar terbaru. Sekarang ini kita akan bahas perjuangan timnas Indonesia, Bung Yudis, di ajang Piala AFF, Bung Yudis. Kemarin di leg pertama Indonesia harus takluk 4-0, Bung Yudis. Sangat disayangkan, Bung Yudis. Gimana, Bung Yudis? Ya, melihat pertandingan leg pertama itu banyak yang tidak menyangka, Bung Wai. Betul. Takarannya sih ya sebenarnya itu kalah tipis sih sebenarnya. Ya. Tapi tiba-tiba kalah 4-0 itu benar-benar di luar Dugaan ya? ekspektasi. Iya. Begitu, Bung Wai. Betul. Ya memang ya, publik sepak bola Indonesia memang sudah memiliki harapan besar dengan majunya Indonesia ke partai final. Namun perjuangan Indonesia di leg pertama tidak membuahkan hasil ataupun tidak mampu memuaskan gairah publik sepak bola Indonesia, Bung Yudis. Timnas kita harus dihancurkan Thailand 4-0, Bung Yudis. Ya, tentunya memang secara realistis ataupun realita skor 4-0 di leg pertama itu sangat berat untuk menyamakan di leg kedua. Ya. Tapi harapan itu masih tetap ada. Harus Terlebih di setiap sudut desa ataupun kota ya, Iya, itu ada iya. tulisan Apa tuh? negara ini mau juara begitu kan. Seperti Persija ini mau juara ya itu Ya, waktu slogannya. itu memang tagline seperti itu wajar mengingat Betul, betul. timnas Indonesia di Piala AFF ini sama sekali belum juara. Betul. Memang publik sepak bola Indonesia memang sangat rindu untuk bisa mendapatkan trofi juara, Bung Yudis. Karena sejak keikutsertaan Indonesia sendiri belum pernah mendapatkan trofi juara. Indonesia selalu kandas ataupun selalu gagal untuk bisa mendapatkan trofi juara ini, Bung Yudis. Nah, menariknya memang Thailand menjadi salah satu momok Betul. yang menghancurkan Betul, Indonesia betul. sejak 3 kali pertemuan Kita sudah sebelumnya. 3 kali pertemuan Tiga ya dengan kali Thailand ya. pertemuan itu selalu kandas oleh Thailand. Bagaimana nih, Bung? Ya, semoga pada pertemuan kali ini kita bisa menghapus kutukan ya, bisa mengakhiri kutukan 3 kali tidak pernah menang di babak final ini. Semoga di leg kedua nanti Indonesia bisa dapat membalikan keadaan, khususnya bisa mengalahkan Thailand. Begitu, Bung Yudis. Ya, kekuatan doa dan juga kerja keras itu perlu, ditambah lagi racikan strategi yang matang untuk menghentikan pergerakan pemain Thailand. Itu harus dipikirkan oleh Coach Sintayong untuk mengejar ketertinggalan 4 gol. Betul, untuk betul. menuju perpanjangan waktu dulu aja, Bung Wai. Betul, kita review sebentar, Bung Yudis, di leg pertama kemarin. Indonesia, menurut Bung Yudis kenapa sih Indonesia bisa hancur lebur di tangan Thailand? Apa yang salah dari tim racikan Sintayong ini, Bung Yudis? Ya, berbicara terkait laga yang telah berakhir kemarin, Indonesia harus kalah 4-0. Memang terdapat 3 faktor yang Wis. menjadi penyebab Apa tuh? kekalahan timnas Indonesia, dan itu juga telah dibeberkan oleh Coach Sintayong. Ya. Di mana faktor pertama adalah timnas Indonesia ini kita kalah pengalaman. Betul. Dibandingkan dengan para punggawa Thailand, timnas kita ini diisi oleh punggawa muda dengan catatan usia itu 26 tahun begitu. Betul, betul. Dan sementara untuk timnas Thailand itu mereka pemain-pemain yang syarat berpengalaman. Ya, ya, Di betul. atas Betul, 30 betul. tahun, di situ ada Terasil Dangda, Ya. itu sangat kaya akan pengalaman. Betul. Terlebih dia bermain juga di level klub, membela salah satu klub di Liga Jepang. Betul, Bung Wai. betul. Kemudian di kedua nih. Kedua, tadi pengalaman kan ya? Pertama kita kalah di pengalaman, dan kedua itu ada gol cepat. Ya, Gol cepat betul, di betul. menit kedua itu membuyarkan konsentrasi para pemain yang ada ataupun dipasang kemarin. Betul, betul. Saya setuju, betul. Saat menghadapi Thailand. Jadi gol cepat dari Thailand ini membuat lini Konsentrasi pertahanan, khususnya lini pertahanan ini panik, Bung Wai. Betul, betul. Dan faktor yang ketiga, peluang emas yang dimiliki Dewangga itu Betul. menjadi salah satu penyebab harusnya itu gol. Harusnya gol. Harusnya Bisa gol merubah itu. keadaan. Nah, itu
psikis ya, ibaratnya Betul. psikis. Tapi itulah menurut ulasan 3 faktor kemarin yang menjadi penyebab ataupun kesalahan timnas. Jadi ya Betul. seperti itu Bung Wai. Betul, saya setuju dengan pendapat Anda, Bung. Memang saya lihat di pertandingan kemarin Indonesia memang sedikit terguncang dengan gol cepat dari Canatip ya di menit kedua kalau tidak salah. Dengan gol tersebut lini pertahanan Indonesia kocar-kacir. Yeah. Organisasi permainan mereka tidak berjalan dengan baik. Kemudian jarak antar lini sangat terlihat. Bola langsung dibuang ke depan sehingga Indonesia tidak bisa mengorganisir serangan dengan baik, Bung Yudis. Begitu, Bung Yudis. Artinya memang faktor mental juga dibutuhkan ketika laga puncak, Bung Wai, ya, di mana tekanan dari berbagai pihak ya. Betul. Tentunya itu harus ada solusinya, terutama bagi Coach Sintayong untuk memotivasi agar di leg kedua ini dapat memperbaiki ataupun menyamakan kedudukan. Betul. Defisit 4 gol itu, Bung Wai. Ya, selain faktor tadi, Bung Yudis, saya lihat di timnas sendiri kemarin di sektor kiri menjadi salah satu menjadi terlemah. Posisi bek kiri yang ditempati Pratama Arhan kemarin kan harus diganti. Dia tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Yeah. Sintayong menurunkan Edo Febriansah dari Persita. Edo sendiri tidak bisa menjalankan taktik ataupun kemauan Sintayong dengan baik. Lini serang dari ataupun lini sayap Thailand terus membombardir sehingga sektor kiri tersebut menjadi lumbung gol. Tepatnya di gol pertama itu si Supacok mampu melewati si Edo, kemudian Canatip langsung bisa memanfaatkan bola itu dengan baik dan bisa berbuah gol, Bung Yudis. Begitu, Bung Yudis. Supacok memang biang keladi juga ya kemarin tuh. Nah, memang pada laga kemarin ditinggalnya si Arhan itu. Betul, Pratama Arhan. Pratama Arhan itu diganti dengan pemain baru, artinya Edo, pemain baru Edo itu harus membutuhkan menit bermain yang banyak dulu. Artinya adaptasi di lapangan hijau, bermain bekerja sama dengan tim, diperlukan waktu adaptasi. Betul. Mungkin kemarin Edo sedikit kaget, canggung, apalagi menghadapi timnas Thailand yang memang kelasnya sudah Asia Asia dan lebih tingkat lah di atas timnas. Kita harus mengakui ya, maksudnya harus mengakui dengan komposisi tim yang ada, dengan tim yang baru terbentuk dari Sintayong, kita harus bersabar tentunya untuk bisa sampai ataupun bisa menyamai Thailand sendiri, Bung Yudis. Bung Yudis, sebelum lanjut, haus nih ngomong mulu, Bung Yudis. Kita tuh, kering, cicipin dulu nih. Aduh, gimana Bung Yudis? Iya, gimana Bung Wai? Asem. Emang rasa apa? Rasa mangga. Oke. Lanjut, Wai. Bung Yudis, kemarin Indonesia kalah besar, Bung Yudis, 4-0. Apa sih, Bung Yudis, yang harus dibenahi dari timnas Indonesia, Bung Yudis? Entah itu dari formasi, entah itu dari pemain, gimana, Bung Yudis? Apa yang harus dibenahi Sintayong nih? Sintayong terlebih dahulu ya, Bung Wai, itu harus memberikan motivasi kepada para pemainnya pasca dikalahkan cukup telak. Tentunya itu masih menyisakan luka yang mendalam, Bung Wai. Jadi itu motivasi adalah langkah awal yang harus dilakukan Coach Sintayong untuk mengembalikan mental mereka juga ya. Nah, kemudian yang kedua, percayakan kepada pemain yang memiliki pengalaman juga. Karena timnas Thailand, para penggawanya ini pemain berpengalaman, harus diimbangi juga dengan pemain timnas pengalaman juga. Jika berbicara masalah pengalaman, berarti Anda menyarankan formasi timnas besok harus dirubah, Bung Yudis? Ya, untuk mencari ataupun mengimbangi Thailand sepertinya merubah formasi adalah salah satu solusi. Betul. Agar timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan maksimal kepada timnas Thailand, begitu, Bung. Kira-kira siapa, Bung Yudis, menurut Anda performanya di pertandingan leg pertama kemarin yang masih drop ataupun yang harus diganti, siapa, Bung Yudis, diganti pemain berpengalaman tadi, Bung Yudis? Pemain berpengalaman
itu ada beberapa nama, tentunya Evan Dimas harus Betul, menjadi motor penyerangan bagi timnas. Kemudian Witan Sulaiman itu masih diandalkan ya. Harus diandalkan, dan juga untuk barisan ataupun deretan nama pemain pengalaman lainnya seperti Fahrudin itu harus tetap tampil, dan juga ada beberapa nama lagi Bung Wai, agar sektor khususnya di pertahanan timnas Indonesia ini tidak mudah diobrak-abrik oleh Thailand, di mana Thailand pada leg pertama itu sangat terlihat mendominasi jalannya pertandingan, Bung Wai. Menurut Bung Wai, seperti apa sih formasi yang harus diterapkan untuk mengimbangi timnas Thailand itu? Betul. Mungkin Sintayong patut juga. Tadi kan Anda menyebut di sektor pertahanan ya. Mungkin nama pemain senior Victor Igbonepo yang sebelumnya memang tidak pernah diturunkan bermain, harusnya bisa bermain ya. Selain dia itu kan pernah main di Thailand juga. Pernah itu. Dia sedikit banyak pasti mengetahui taktik ataupun juga gaya bermain dari timnas Thailand sendiri. Mungkin dia bisa menjadi solusi juga ya di lini pertahanan dengan mengganti beberapa pemain muda dengan pengalaman yang dimiliki Victor, diharapkan timnas sendiri bisa semakin kokoh, Bung Yudis. Artinya memang sebelum pindah ke Persib Bandung, Victor juga memang sempat bermain di Malang Melintang di Thailand dia. Di Liga Thailand. Betul. Diharapkan dari Victor Igbonepo ini pengalaman dia Thailand itu bisa sedikit ngebisikin teman-teman yang para juniornya gitu. Kalau permainan Thailand ini harus dioper kemana? Bung Yudis, selain ada Victor Igbonepo, nama pemain yang pernah berkarir di Thailand juga ada Ryuji, Bung Yudis. Kalau kita flashback ke belakang, Ryuji pernah main di Liga 2-nya Thailand, Bung Yudis. Ya, semoga dengan adanya perubahan duet baru Ryuji Victor dengan pengalaman yang dimiliki bisa sedikit banyak bisa memperkuat barisan pertahanan timnas Indonesia, Bung Yudis. Artinya pemain pengalaman yang telah pernah merasakan Liga Thailand ini diharapkan mampu juga memberikan motivasi kepada pemain lainnya yang memang cenderung usianya masih muda dan masih juga belum matang ya. Ada yang baru juga bergabung ke timnas begitu, Bung Maya. Betul. Sekarang kita lanjut lagi, Bung Yudis. Setelah kemarin leg pertama selesai, kemarin sempat ramai kabar, Bung Yudis. Ada kabar tentang pemain Thailand pakai doping, Bung Yudis. Gimana Bung Yudis menanggapi kabar tersebut? Ya, melihat memang setelah pertandingan, setiap kemenangan atau kekalahan pasti ada drama. Dan memang ketika ada kabar timnas Thailand didiskualifikasi akibat kasus doping, itu sebenarnya terjadi. Memang Thailand pada bulan Oktober 2021 itu diberikan sanksi oleh WADA. Jadi sebenarnya intinya bukan di ajang Piala AFF Kali ini, Bung ya? Bukan karena memang WADA menjatuhkan sanksi doping itu terhadap Thailand itu berbarengan juga dengan Indonesia itu, Bung. Patut kita catat juga karena Indonesia juga terkena sanksi dari WADA ini, Bung Yudis. Ya, artinya memang kabar terkait Thailand didiskualifikasi akibat ada beberapa pemainnya yang dikabarkan menggunakan doping sangat terlarang begitu. Itu hoax ya berarti ya? Ya, sejauh kabar ini itu hoax ya? Tidak bisa dikonfirmasi kejelasannya berarti. Ya, karena memang final leg kedua tetap terselenggara pada esok hari. Itu artinya memang belum ada tanda-tanda yang tepat terkait dugaan doping yang dilakukan oleh beberapa pemain Thailand itu. Betul. Memang itu kasus doping tersebut memang sudah lama, beberapa bulan yang lalu ya. Dan adanya kasus tersebut sempat menjadi perdebatan tersendiri di kalangan netizen khususnya. Banyak yang meminta Thailand didiskualifikasi. Tentunya kabar tersebut hoax ya tentunya. Hoax. Lagi pula juga menurut saya ya, Bung Wai, ketika timnas Thailand sudah mampu menang 4-0 kemudian didiskualifikasi, terus kemudian dijatuhkan kemenangan ataupun status juara ke timnas Indonesia, itu
rasanya sangat kurang, Bung Kurang ya. Wai. Tentu pasti bakal kontroversial juga Bung Yudis. Netizen Thailand pasti bakal menyerang kita juga karena menang WO ataupun menang karena diskualifikasi gitu Bung Yudis. Iya. Makanya tetap fokus bagaimana kita harapkan timnas Indonesia bisa menyamakan dulu 4-0 karena beberapa klub Eropa contohnya seperti Barcelona waktu itu pernah juga kalah dengan skor telak di leg pertama ya. Kemudian di leg kedua dia mampu membalikan. Karena betul, bola itu bundar. Betul, saya setuju. Bola itu bundar. Bisa saja kita menang di pertemuan pertama, tapi belum tentu di pertandingan kedua. Begitu sebaliknya, Bung Yudis. Artinya namanya sepak bola tidak bisa memprediksi, tidak seperti matematika gampang dihitung, Bung Yudis. Oke. Artinya banyak kemungkinan yang akan terjadi ya, Bung Wai. Tinggal bagaimana kesiapan dari tim maupun individu para pemainnya. Seperti yang Anda bilang tadi, mental Bung Yudis, mental yang berbicara pasti. Ya seharusnya memang pemain timnas harus memiliki semangat juang dan mental yang teruji. Mengingat di kompetisi liga, khususnya Liga 1 ya, itu kan dengan jadwal yang ketat. Dinamika yang luar biasa ya. Udah gitu. Tekanannya. Sebelumnya juga kita juga terkenal dengan supporternya yang fanatik. Betul. Berbagai macam tekanan, kritikan itu kan telah dihadapi oleh pemain sehingga sebenarnya untuk urusan mental tidak ada masalah untuk para punggawa timnas, Bung Wai. Betul. Harusnya para pemain yang sudah dipanggil ini bisa membuktikan ataupun menjawab keraguan publik dengan penampilan bagus, bisa mendapatkan hasil maksimal di Piala AFF ini, Bung Yudis. Gitu. Artinya buat tampil enjoy harus bagaimana nih, Bung Wai? Harus rileks. Rileks ya. Harus rileks. Nggak boleh dengerin kata netizen, Bung Yudis. Omongan dari netizen tentang A, B, C, D yang jelek-jelek nggak usah dibawa hati, nggak usah baper itu ya, Bung Yudis. Artinya memang sebenarnya berpengaruh juga ya ketika pemain timnas dituntut fokus. Apakah harus ada peraturan membatasi bermain gadget seperti yang pernah diterapkan Coach Fahri Husaini waktu di timnas U16 begitu, Bu? U19 ya waktu itu. Betul. Apa perlu di timnas senior diterapkan seperti itu? Saya rasa tidak perlu, Bung Yudis, karena menurut saya itu menjadi tanggung jawab pribadi pemain, Bung Yudis, karena setiap sebelum pertandingan harusnya pemain bisa fokus dan menghilangkan semua semua rasa nervous ataupun apa itu, gitu Bung Yudis. Artinya memang tidak perlu seperti penerapan peraturan pembatasan gadget ya, betul, Bung, karena tidak perlu lah. Mereka adalah atlet profesional yang harusnya sudah bisa mengatur diri sendiri mereka dengan baik, Bung Yudis. Buat apa juga ngelihat sosmed isinya tekanan tapi itu malah bikin mental drop. Betul. Lu mendingan lihat apa, Bung Yudis, kalau di sosmed? Mendingan ngelihat yang hahaha hihi. Kocak lu. Oke, Bung Yudis. Gimana Bung Yudis, Thailand besok apakah dia akan masih mempertahankan strategi seperti kemarin atau mungkin dia akan berubah, bertahan atau seperti apa nih kira-kira Thailand? Kayaknya untuk pertandingan di leg kedua final Piala AFF 2020 ada kemungkinan timnas Thailand pelatihnya memberikan kesempatan kepada pemain yang belum mendapatkan menit bermain ataupun pemain yang belum bermain secara penuh. Itu akan dilakukan rotasi ya, untuk menjaga juga jam terbang yang merata untuk para punggawanya, Bung Wai. Ya begitu juga dengan timnas Indonesia, Bung Yudis. Indonesia mau tidak mau harus mati-matian merubah komposisi pemain mereka karena mereka sendiri kan harus mengejar defisit 4 gol. Mau tidak mau mereka harus menyerang dari awal, tidak ada bertahan sesekali lah. Intinya harus merubah formasi mereka menjadi lebih menyerang ya untuk bisa mengejar defisit 4 gol tersebut. Kemarin itu kan salah satu penyebabnya adalah gol cepat. Ya. Bagaimana Bung Wai ketika kita tampil all out, kemudian asik menyerang, tiba-tiba timnas Thailand melakukan counter attack dan mampu menciptakan gol di awal-awal babak pertama. Itu kan
harus seperti apa antisipasinya menurut Bung Ya Wan? seperti yang Anda bilang tadi Bung Yudi, semua itu kembali ke mental dan yang berbicara ya. Mungkin ketika pemain mendapatkan gol duluan ataupun kebobolan terlebih dahulu, mental para pemain tidak boleh down. Mereka harus bisa membangkitkan semangat bermain mereka lagi agar bisa menyusun formasi dan juga sentuhan mereka bisa menghasilkan bola begitu Bung Yudis. Menghasilkan gol begitu Bung Yudis. Mental, fokus, dan ketenangan itu menjadi kunci Betul. untuk leg kedua begitu Bung Wan. Bung Yudis, prediksi pemain siapa nih kira-kira yang bakal diturunkan dari Sintayong sendiri Bung Yudis? Ya sepertinya pemain yang berpengalaman tadi yang sempat Ya, disebutkan ya betul, Bung betul. Wan. Mungkin Nadeo masih tetap dipercaya, tetap bisa jadi Andri Tani. Andre tadi gak dipanggil Bung. Ngaco Anda Bung. Dia senior. Iya iya. Walaupun dia memang senior, dia punya pengalaman, tapi dia di Piala AFF ini dia gak dipanggil Bung Yudis. Bang, deh. Aduh, gimana ini Bung Wan? Nadeo menjadi pilihan Ya, ya. utama. Pasti tentunya. Nadeo ya. Terusnya kemudian untuk barisan pertahanan tadi Masalah ada beberapa pertahanan, nama ya. tapi tadi saya sudah membocorkan. Mungkin menurut Anda kan pemain berpengalaman. Iya. Dua pemain berpengalaman yang pernah main di Thailand tadi saya Ryuji. dan juga Victor mungkin bisa dicoba ya. Itu menjadi diplot. Ya, jadi karena pilihan kemarin utama. kan Pahrudin dan juga Rizky Ridho tidak berhasil menahan gempuran ya. Mungkin dengan mengganti dua back tengah ini bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya di timnas menjadi lebih kuat tentunya. Ryuji dan Victor nih. Bisa dicoba kayaknya. Artinya substitution ataupun pergantian pemain bukan karena penampilan si Rizky Ridho yang buruk, karena memang untuk mengantisipasi para pemain Thailand yang memiliki ataupun kaya akan pengalaman ya Betul. Bung. Betul Bung Yudis. Rizky Ridho pemain bola ya, Rizky bukan Ridho. pemain penyaji dangdut itu Bung Yudis ya. Nah, itu dia makanya harus ditekankan di situ. Ini temanya bola, mau pakai dangdut tuh. Gue mikir Rizky Ridho. Gue tahu siapa Rizky Ridho. Tapi emang ada kan? Ada. Iya. Udah, lanjut. Apaan lagi Bang? 1, 2, 3, back kanan gitu. Mau lanjutin back dulu nggak? Mana? Prediksi pemain dulu nggak? Apa langsung aja? Langsung aja, gue kagak tahu Canatip siapa pemain Thailand nggak tahu. Aja langsung. Oke, 1, 2. Bung Yudis, memang sedikit agak berat nih Bung Yudis. Indonesia harus bisa membalikkan keadaan untuk bisa meraih juara. Artinya harus bisa menang 5-0 ataupun untuk bisa memperpanjang napas setidaknya harus menang 4-0 dulu Bung Yudis, sehingga setelah itu babak pertambahan waktu Bung Yudis. Ya, memang dibutuhkan kerja ekstra untuk melawan timnas Thailand, mengejar ketertinggalan defisit 4 gol. Ya, Itu sangat berat sangat Bung Wan. berat. Tapi kemungkinan itu tetap ada, tapi secara realistis ya Bung Wan. Ya, Ada perubahan komposisi pemain dan formasi. Timnas Indonesia unggul tipis 1 gol aja itu udah cukup baik, karena itu artinya ada peningkatan perubahan setelah dilakukan evaluasi dari leg pertama itu sendiri Bung Wan. tapi secara pribadi sendiri Bung Yudis, apa masih memiliki keyakinan Indonesia bisa menang Bung Yudis di leg kedua? Ya, kemungkinan menang ada Bung Wan, karena Kalau menurut Anda pribadi nih, hati Anda gimana nih ngomongnya? ya, kemungkinan memang timnas Garuda Indonesia ini bisa mengatasi Thailand di leg kedua, tapi tidak sampai 4 gol Bung Wan. Itu sangat berat, Sangat berat ya. sangat berat, Kalau melihat komposisi pemain dan juga permainan kemarin sangat berat ya. sangat berat. Tapi kita berdua pasti tidak akan pesimis terlebih dahulu ya. Pasti kita semua, kita berdua dan juga masyarakat Indonesia pasti akan mendoakan. Karena apa Bung Yudis? Doa dari masyarakat Indonesia. Kekuatan doa adalah kuncinya. Aduh, Kita Bung nggak boleh Wan. takut Bung Yudis, karena kekuatan doa masyarakat Indonesia kan banyak nih. Kalau semuanya berdoa buat timnas Indonesia, apapun pasti terwujud. Itulah muncul istilah berharap Dewi Fortuna. Dewi Fortuna. Semoga Dewi Fortuna berpihak ada ke di kita ya. Indonesia di leg kedua, sehingga mampu menyamakan
skor menjadi 4-sama. 4-sama terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Sepakat gak sih? Sepakat. Kayaknya kok pesimis banget. Muka Anda ragu gitu Bung Anda kok Yudis. pesimis banget. Tapi kita harus optimis Bung Yudis. Optimis ya. Kita harus Menang tetap pasti. harus mendukung walaupun apapun itu hasilnya. Walaupun kedepannya entah itu timnas Indonesia gagal ataupun apapun, kita harus memberikan dukungan Bung Yudis. Iya, tentu percaya proses. Betul, Ya, percaya artinya memang proses. unggul 1-0, 2-0 itu kan artinya ada peningkatan perubahan. Kecuali kalau memang harus kenyataan terpahitnya kalah lagi Bung Wai, itu harus evaluasi yang mananya itu kita serahkan aja kepada Ke pengurus yang lebih tahu mungkin Iya. akar masalahnya di mana ataupun entah itu persiapan atau itu apanya, pasti pengurus punya catatan tersendiri Bang dalam keikutsertaan di Piala AFF ini Bung Yudis. ya. Tapi ngomong-ngomong Bung Wai, sepertinya Anda memahami sedikit sapaan bahasa Thailand di selamat malam ataupun selamat tahun baru Bung Wai. Kapun Kampung kita tuh. Bung Yudis sebelum ngelantur kemana-mana Bung Yudis baiknya kita akhir aja Bung Yudis karena waktu udah malam juga nih Bung Yudis gitu. Ya bagaimana ya? Gimana ya? Ya tentunya harapan baru di tahun baru. Betul. 2022 semoga menjadi kabar baik buat timnas kita, timnas Garuda untuk bisa memperbaikinya. Yang pasti Bung Yudis timnas Indonesia memang tidak akan juara di tahun ini. Kan ditentukannya tahun depan Bung Yudis tanggal 1. Iya juga. Iya juga sih ya. Iya benar. Semoga tahun depan Apa deh? menerima piala Apa? AFF 2020. Amin. Optimis. Optimis dong harus. Optimis. Artinya harus percaya kekuatan doa ya. Doa lagi Bung Yudis. Kita harus tetap optimis, Indonesia akan menang di leg kedua nanti Bung Wai. Hidup Indonesia Bung Yudis. Baik Tribuners, saya Yudis dan rekan saya Wahyu pamit undur diri. pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat tahun baru Bung Wai. Selamat tahun baru. Yoi.